Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama Coming Soon. Kali ini kita akan membahas sebuah film rilisan tahun 2015 berjudul Maze Runner The Scrooge Trial. Film ini merupakan seri kedua dari video yang kemarin. Setelah keluar dari labirin, kepala Cam mengatakan bahwa mereka akan dibawa ke tempat yang aman. Penasaran bagaimana kisah selanjutnya? Keep watching in this video. Sebelum kita masuk ke dalam isi ceritanya, tak bosan-bosan saya peringatkan bahwa ini hanyalah sebuah konten spoiler. Saya minta waktunya sedikit untuk mendengarkan kisah ini. Jadi langsung saja kita masuk ke dalam isi cerita filmnya. Menyambung dari seri pertamanya, maka Thomas terbangun dari tidurnya dan berada di helikopter yang telah menyelamatkannya. Helikopter membawanya ke sebuah markas tentara di padang pasir. Sesaat sebelum menuju pintu gerbang, ternyata ada gerombolan zombie yang menyerang mereka. Untunglah, para tentara dengan senjatanya dapat melindungi mereka. Zombie ini disebut dengan sebutan Krang. Thomas, Minho, Teresa, dan kawan-kawan yang selamat bergabung ke dalam markas tersebut yang dipimpin oleh Jensen. Jensen memberikan mereka tempat tinggal yang nyaman dan makanan yang enak. Hanya saja, dia mengatakan bahwa tempat ini adalah sementara dan mereka akan dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Mengingat adanya keterbatasan, maka mereka akan dipindah secara bertahap dan nama-namanya akan diumumkan semacam lotre oleh Jensen. Di sana, sudah ada remaja-remaja lainnya berjumlah ratusan yang juga selamat dari labirin yang dibuat oleh WCKD. Dalam perkenalan, kelompok Thomas tak segan menyebut Thomas sebagai ketuanya. Salah satu remaja bernama Iris terlihat berbeda dengan yang lainnya. Ia selalu menyendiri, rupa-rupanya Iris memperhatikan semuanya itu. Ketika Thomas sedang tertidur di malam hari, tiba-tiba Iris muncul dari lubang angin dan mengajak Thomas untuk melihat sesuatu. Thomas yang penasaran, akhirnya mengikuti ajakan Iris. Ketika mengintip dari lubang angin, terlihat ada orang yang berbaring di ranjang, lalu dibawa masuk ke dalam ruangan. Orang yang masuk ke dalam ruangan itu tidak terlihat keluar lagi. Thomas menanyakan kepada Iris, mengapa dia yang dipilih untuk melihat semua ini? Iris menjawab karena Thomas berbeda dari yang lainnya dan Thomas adalah seorang ketua. Thomas merasakan ada yang tak beres dan ada yang dirahasiakan di markas ini. Di sana, Thomas tidak melihat Teresa lagi sejak kedatangan pertama kali saat diperiksa oleh sang dokter. Padahal yang lainnya sudah lengkap berkumpul. Namun suatu ketika, Thomas melihat Teresa lewat bersama dokter. Dia ingin bertemu namun dilarang oleh penjaga pintu, sehingga terjadi sedikit keributan dan hal itu dimanfaatkan oleh Thomas untuk mencuri kartu identitas penjaga tersebut. Di malam hari, Iris dan Thomas kembali menuju ruangan rahasia itu dengan modal kartu identitas penjaga yang dicuri. Mereka kini berhasil masuk di dalam. Betapa terkejutnya mereka saat melihat banyak sekali remaja yang bergantungan di laboratorium itu. Rupa-rupanya mereka adalah orang-orang yang memenangkan lotre tadi, yang namanya dipanggil untuk dipindahkan ke tempat aman. Jadi selama ini mereka tidak dipindahkan, melainkan dijadikan ajang percobaan laboratorium. Tiba-tiba Jensen muncul dan melakukan pembicaraan dengan Ava, yang merupakan ketua WCKD. Terungkap sudah bahwa Jensen adalah anggota WCKD juga. Ava memerintahkan Jensen untuk membunuh Thomas dan kelompoknya. Kini Thomas dan Iris tergesa-gesa kembali ke kamar dan mengajak kawan-kawannya untuk kabur dari tempat itu.
Terjadilah aksi kejar-mengejar antara mereka dan para petugas di sana. Akhirnya, Thomas dan kawan-kawan berhasil meloloskan diri dari markas itu. Akhirnya mereka tiba di suatu gedung yang gelap, dan mereka berusaha menghidupkan listrik untuk meneranginya. Begitu listrik dihidupkan, ternyata di sana banyak sekali zombie yang muncul mengejar mereka. Lagi-lagi mereka harus berlari untuk menyelamatkan diri. Sayangnya, Winston terkena cakaran pada perutnya, sehingga mengakibatkan Winston terinfeksi oleh zombie. Daripada berubah, dia memilih untuk membunuh diri. Perjalanan dilanjutkan untuk mencari pasukan tentara bernama The Right Arm. Nama ini didengar oleh Thomas pada saat pembicaraan antara Ava dan Jensen, bahwa pasukan inilah yang melawan mereka dan menghancurkan beberapa markas WCKD. Selanjutnya mereka bertemu dengan kelompok Brenda dan George yang berhasil selamat dan bertahan hidup. Begitu tahu bahwa mereka adalah orang-orang buruan WCKD, George menahan mereka. Secara tiba-tiba, pasukan WCKD menyerang markas George. Untunglah, Thomas dan kawan-kawan berhasil lolos. Brenda membantu untuk mengeluarkan mereka. Mau tak mau, George yang menyayangi Brenda juga membantu mereka. Brenda dan Thomas terpisah dari yang lainnya. Mereka berdua kini lari dari kejaran zombie yang ada di saluran got. Sayangnya, kaki Brenda terkena cakaran zombie. Kemudian mereka berdua melanjutkan perjalanan untuk menemui Marcus yang tahu keberadaan The Right Arm. Brenda yakin George dan yang lainnya pergi menemui Marcus juga. Sayangnya Marcus tidak mengakuinya. Bahkan, Marcus membuat Thomas dan Brenda mabuk. Rupa-rupanya Marcus tidak pernah mengantarkan remaja-remaja ke The Right Arm, melainkan Marcus menjualnya kepada WCKD. Perjalanan dilanjutkan ke daerah pegunungan dan akhirnya Thomas dan kawan-kawan menemukan keberadaan The Right Arm. Walaupun mereka sempat terjadi tembak-menembak sebelumnya. Untunglah mereka mengenali Aris yang merupakan teman selabirinya. Ternyata kelompok ini bukanlah tentara seperti yang diperkirakan, melainkan kumpulan anak muda dan ketuanya memanglah mantan tentara. Situasi semakin sulit ketika Brenda yang telah dicakar oleh zombie, kini kondisinya melemah. Hal itu membuat Vince akan menembak Brenda. Untunglah ada Dr. Mary yang mengenali Thomas. Dia mengatakan, Thomas adalah mata-matanya yang bekerja dengan WCKD. Dia mengambil darah Thomas dan menjadikan obat untuk Brenda. Namun obat ini akan diperlukan terus-menerus. Thomas mencari Teresa yang berada di perbukitan seorang diri. Teresa mengatakan bahwa dirinya rela untuk diambil darahnya oleh WCKD menjadi obat bagi semua orang. Untuk itu, dia menginformasikan keberadaan mereka saat ini kepada WCKD. Thomas terheran-heran dengan Teresa yang mengkhianati semua orang. Tak lama pasukan WCKD sudah berada di depan mata. Mereka menyerang semua orang di lembah itu. Semua tertangkap, termasuk Thomas yang menyerahkan diri. Dr. Mary ditembak oleh Jensen. Untunglah, George dan Brenda menembaki mereka sehingga terjadi pertarungan seru antara dua kelompok. Ava dan Jensen berhasil melarikan diri dengan membawa Teresa dan Minho serta remaja-remaja lainnya. Thomas tidak berdaya untuk mencegahnya. Keesokan paginya, Vince ingin pergi mencari daerah aman untuk membangun kembali kelompok
mengaturnya dari awal. Namun Thomas meminta izin untuk kembali ke WCKD untuk menyelamatkan para remaja yang ditawan walaupun sendirian. Pada akhirnya, Vince dan yang lainnya setuju untuk pergi bersama Thomas membebaskan para tawanan. Cerita ini bersambung ke seri 3 ya guys. Untuk kalian yang ingin seri 3-nya dilanjut, komen sebanyak-banyaknya di kolom komentar ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai selesai. Jangan lupa klik tombol subscribe ya, karena itu gratis.